Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul The November Man tahun 2014. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan dua agen CIA yang sedang terlibat perbincangan di sebuah warung kopi. Si bapak yang bernama Peter berusaha untuk mengingatkan rekannya yang bernama David agar tidak menjalin hubungan dengan wanita karena hal itu akan membahayakan nyawa mereka. Di belakang David juga terlihat seorang pria yang sedang duduk sambil memegang sebuah kamera, yang dimana hal itu dikhawatirkan oleh Peter adalah salah satu dari musuh mereka. Dari sana, mereka berdua kemudian menjalankan sebuah misi untuk mengamankan seorang duta besar Amerika yang kini berada di Montenegro. Di antara seorang supir bernama Henley, mereka berdua pun segera menuju kediaman duta besar Amerika. Peter kemudian mengatakan jika di acara si duta besar hari ini akan ada orang yang berusaha untuk membunuhnya. Di sana Peter pergi bersama dengan rombongan dari duta besar, sementara David ditugaskan di tempat lain sebagai seorang pengintai untuk mencari orang yang mereka cari-cari. Tapi tiba-tiba seorang bocah muncul dan harus menjadi korban pada insiden itu. Lima tahun kemudian, Peter pun memutuskan untuk pensiun dan berlibur ke wilayah Swiss, di mana di sana ia kedatangan teman lamanya, yakni Henley yang ternyata bukan seorang supir biasa. Ternyata ia adalah atasan dari Peter di CIA dan kini ia kembali memberikan sebuah misi kepada Peter untuk menjemput seorang wanita yang juga merupakan agen mereka bernama Natalia. Diketahui jika saat ini Natalia sedang menjalankan sebuah misi mencari informasi dari pria bernama Fedorov, seorang mantan jenderal yang disinyalir telah memutuskan seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi para agen mereka. Dan faktanya si Fedorov ini ternyata berencana untuk mencalonkan diri pada pemilihan presiden Rusia berikutnya, yang mana ia akan menghalalkan segala cara untuk membersihkan namanya, termasuk membunuh para agen CIA yang mengetahui tentang masa lalunya. Something that's scaring even her. The guy's gonna be the next Russian president or anything that reminds him of his past. Natalia sendiri saat ini tengah dalam penyamarannya sebagai salah satu asisten dari Fedorov. Saat Fedorov sedang melakukan pidato di gedung tersebut, dengan cepat Natalia langsung berusaha untuk mencari berkas rahasia di berangkas kantor Fedorov. Lalu beberapa foto yang ditemukannya ia foto menggunakan ponsel sebagai bukti agar bisa menangkap Fedorov. Setelah berhasil mendapatkan bukti penting, Natalia pun segera pergi dari sana untuk menuju lokasi penjemputannya. Sementara di kedutaan Amerika yang berada di Serbia, di sana Henley ikut memantau Natalia dari sebuah drone. Selain Henley, salah satu petinggi CIA yang bernama Ferry juga ikut memantau misi tersebut. Sayangnya, aksi dari Natalia itu diketahui oleh Fedorov yang langsung memerintahkan beberapa agen rahasia Rusia untuk segera mengejarnya. Di dalam mobil, Natalia mengatakan sebuah nama, yakni Mira Filipova, kepada Peter yang langsung melaporkannya kepada Henley. Sementara Ferry yang tak ingin pihak Rusia mengetahui misi mereka, ia pun memutuskan untuk menyuruh agen CIA yang tak lain adalah David untuk menghabisi Natalia dan mengambil informasi dari ponselnya. 42 confirmed. Control, send 42. Mason's got the ball. Perry, you can't. Setelah berhasil membunuh sang target, David dan timnya kemudian berusaha untuk mengambil ponsel Natalia. Namun tiba-tiba
Peter muncul dan membantai tim dari David yang baru keluar dari gedung tersebut. Diketahui jika misi penjemputan Natalia oleh Peter, misi yang tak resmi yang diberikan oleh Henley kepada Peter. Peter yang terpukul melihat pembunuh Natalia adalah mantan rekannya dulu. Peter pun memutuskan untuk pergi ke sebuah bandara setelah mengirimkan foto tersebut kepada Henley dan mengamankan memori pada ponsel milik Natalia. Henley yang menerima kiriman foto itu pun lantas berusaha mencari lebih banyak bukti. Namun seseorang tiba-tiba menerobos masuk ke dalam rumahnya yang membuat Henley terpaksa harus menghancurkan komputer miliknya. Sementara itu, David memilih untuk kembali ke apartemennya, dan di apartemen itu, David bertetanggaan dengan seorang wanita bernama Sarah. Sebenarnya di sini Sarah sering mengajak David untuk hanya berbincang santai. Namun sayangnya, David menolak ajakan itu karena mengingat saran dari Peter beberapa tahun yang lalu. Siang harinya, David kembali ke kedutaan Amerika untuk bertemu dengan Ferry yang kini telah tiba di Serbia. Tujuan Ferry datang menemui David tak lain adalah untuk mencari tahu alasan dirinya kenapa tidak menembak Peter pada misi terakhirnya. David kemudian menjelaskan jika mantan rekannya itu bukanlah ancaman yang membuat dirinya tidak menembak Peter pada saat itu. Ferry pun akhirnya menjelaskan kepada David jika wanita yang telah ditembak olehnya adalah kekasih dari Peter, yang mana jelas hal itu akan membuat Peter memburu mereka semua saat itu juga. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Alice yang bekerja di kantor pusat pengungsian di Serbia, di mana ia kedatangan tamu pria yang mengaku sebagai seorang wartawan dan ingin berbincang tentang sosok dari Fedorov. Sementara itu, di Bandara Belgrade, Serbia, terlihat seorang wanita bernama Alexa yang baru saja tiba di sana. Wanita ini adalah pembunuh bayaran yang diduga dipekerjakan oleh Fedorov untuk membunuh para agen CIA yang ingin mengusik masa lalunya. Esok harinya, Alexa pun mendatangi salah satu temannya yang merupakan seorang hacker. Dan dari hacker ini, Alexa mendapati informasi tentang wanita bernama Mira yang merupakan seorang pengungsi yang kini berada di tempat Alice bekerja. Setelah berhasil membobol email dari Alice, Alexa pun segera menuju tempat di mana Alice akan melakukan makan siang. Di tempat lain, Peter yang berencana untuk kembali ke Amerika terpaksa harus membatalkan niatnya itu dan memutuskan untuk mendatangi kediaman dari Henley. Di sana, ia sempat melumpuhkan 2 orang yang ditugaskan Perry untuk menangkap Henley. Setelahnya, Peter pun mulai membuka komputer milik Henley yang tak sempat dihancurkan dan mendapati informasi tentang Mira dan juga Alice. Peter kemudian menghubungi markas CIA di Serbia dan menyamar sebagai salah satu agen mereka untuk mendapatkan informasi keberadaan dari Alice. Setibanya di tempat yang dituju di mana Alice berada, Peter mendapati jika Alexa ternyata lebih dulu tiba di sana. Tak ingin kehilangan Alice, Peter pun melepon ponselnya dan mengatakan jika wanita yang ada di hadapan Alice adalah seorang pembunuh yang ditugaskan untuk membunuh dirinya. Merasa nyawanya terancam, Alice pun akhirnya mengikuti perintah dari Peter dan berhasil lolos dari kejaran David dan agen CIA lainnya. Peter kemudian meyakinkan Alice jika dirinya ingin menyelamatkan Alice bukan menyakitinya. Ia kemudian menelepon mantan rekannya itu untuk memancingnya agar lengah dan agar ia bisa lolos dari mereka. Sementara David dan agen lainnya berusaha melacak keberadaan dari Peter lewat ponsel yang dicurinya. Dan ternyata Peter sendiri tengah menyiapkan jebakan di tengah lapangan parkir. Still in the car. Where's the nearest parking lot? Let's try to head this way. Di perjalanannya, Peter menanyakan informasi tentang wanita bernama Mira yang menjadi target dari CIA dan juga Fedorov. Alice pun kemudian membawa Peter ke kantornya dan memberikan dokumen milik Mira. Namun sayangnya, Alice mengaku tidak mengetahui lokasi keberadaan dari Mira saat ini. Pandangan dari Peter kemudian teralihkan pada sebuah foto dari seorang pria bernama Simeon yang merupakan tangan kanan dari Fedorov saat terjadi konflik di Ceko. Tak perlu berpikir lama, ia meminta kepada Alice untuk mengantarnya ke lokasi di mana Simeon berada.
Singkat cerita, Simeon yang kini menjadi seorang mucikari menyambut hangat kedatangan dari Peter dan Alice. Rupanya, dulu mereka sempat bekerja sama selama perang terjadi di wilayah Ceko. Alasan dari Peter ke sana ialah memberitahukan kepada Simeon jika mantan atasannya dulu, yakni Fedorov, sedang melakukan operasi cleaning atau membantai terhadap semua orang terdekatnya yang mengetahui tentang masa lalunya. Hal itu dilakukan Fedorov akibat operasi militernya dulu saat di Ceko, di mana Fedorov membombardir sebuah gedung yang berisikan pasukannya sendiri, dengan tujuan untuk memicu perang dengan milisi Ceko agar dirinya bisa menguasai lahan minyak mentah yang ada di tempat tersebut. Dirinya juga melakukan kerjasama dengan petinggi dari CIA untuk mengubur kebenaran dari misi tersebut. Di tempat lain, Henley yang terbukti melibatkan Peter pada misinya terpaksa harus diinterogasi oleh anak buahnya sendiri yang bernama Celia. Sementara David kembali bertemu dengan Perry yang kembali meragukan kesetiaan dari anak buahnya itu. Merasa jika David di sini masih memiliki belas kasihan kepada mantan rekannya, Perry pun memberikan sebuah flashdisk berisikan penilaian dari Peter selama David menjadi rekannya di CIA. Dari data itu, David menyadari jika selama menjadi rekan dari Peter, dirinya dianggap tidak mampu menjadi seorang agen rahasia dan dinyatakan tidak lulus pada masa uji coba oleh Peter. Setelah itu, David pun kembali ke apartemennya dan menemukan kucing milik Sarah masuk ke dalam apartemen dari David. Ia pun terpaksa harus mengembalikannya kepada Sarah. Sarah yang tertarik pada sosok dari David akhirnya memberanikan diri mengajaknya untuk berkenalan. Dari perkenalan itu, David mengajak Sarah ke sebuah diskotik lokal untuk sekedar berbincang santai dan melupakan pekerjaannya yang mengeriutkan. Sementara di sisi lain, Peter bersama Alice menyelinap masuk ke dalam apartemen di seberang apartemen milik David. Tidak lama akhirnya David dan Sarah terlihat telah kembali dari diskotik dan menuju ke kamarnya untuk mengadu liang cipapang. Peter yang ingin kembali melanjutkan misinya kemudian menyuruh Alice untuk segera pergi karena tak ingin dirinya berada dalam bahaya. Rencana dari Peter di sini ialah untuk mencari kebenaran dari mantan rekannya David tentang semua yang dialaminya. Menggunakan kelemahan dari David, Peter pun menjadikan Sarah sebagai sanderanya. Karena tidak mendapat jawaban dari David, Peter memutuskan untuk mendatangi Henley yang tengah disekap oleh CIA untuk mendapat jawaban pasti atas semua ucapan dari Simeon sebelumnya. Dan jawaban dari Henley cukup membuat Peter terkejut. Pasalnya wanita yang bernama Mira yang selama ini dikira adalah seorang gadis bisu dari desa, ternyata adalah seorang anak profesor yang menguasai 2 bahasa. Hal itu ternyata cukup membuat Fedorov cemas akan terbongkarnya kejahatan perangnya selama di Ceko. Di tempat lain, Alice kembali menemui si wartawan untuk memberitahukannya semua informasi tentang Fedorov. Namun saat si wartawan mengajak Alice untuk masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba sementara itu, David yang kembali membuka flashdisk dari Perry sebelumnya berhasil mendapatkan informasi penting, di mana ternyata mantan rekannya Peter itu memiliki seorang putri bernama Lucy, hasil hubungannya dengan Natalia. Peter dan Natalia selama ini ternyata telah menikah dan memiliki seorang putri yang berhasil disembunyikannya dari agensi tempatnya bekerja. Dari sana, David meminta kepada salah satu rekannya untuk mencari tahu tentang sosok dari Alice yang terlihat bekerja sama dengan Peter beberapa hari lalu. Diketahui jika pemilik nama asli dari Alice Fournier telah meninggal beberapa tahun yang lalu akibat sebuah penyakit kanker. Di tempat lain, Alice kembali menemui Simeon dengan alasan Peter membutuhkan bantuannya. Selaku mucikari papan atas di kota tersebut, Alice di sini meminta kepada Simeon untuk menjadikannya seorang wanita panggilan demi sebuah penyamaran. Dirinya kemudian mendatangi hotel tempat Fedorov menginap dan mengaku sebagai hadiah dari teman lamanya Simeon. Di dalam kamar hotel, Fedorov yang mengira jika Alice adalah gadis panggilan yang dijanjikan oleh teman lamanya Simeon langsung ingin memasukkan kegaduhannya.
Namun di sana, Alice kemudian meminta izin untuk membasuh wajahnya terlebih dahulu. Dan ternyata di dalam sana ia malah mempersiapkan sebuah senjata untuk membunuh Fedorov. Diketahui jika sosok Alice ini sebenarnya adalah Mira yang dicari-cari oleh agensi CIA dan Fedorov, yang dimana ia telah melakukan operasi plastik dan menyamar sebagai wanita bernama Alice. Hal itu dilakukannya untuk bisa melakukan balas dendam kepada Fedorov yang dulu sempat mencabulinya berulang kali saat konflik di Ceko terjadi. Meski telah mempersiapkan segalanya, namun nyatanya Alice tidak bisa membunuh Fedorov dan hal itu membuat dirinya harus terpojok oleh sang mantan jenderal. Beruntungnya di sini Peter berhasil menyelamatkan Alice dari dalam sana. Demi bisa memenjarakan Fedorov, Peter di sini menginterogasi Fedorov atas apa yang telah dilakukannya pada Perang Ceko. Peter juga meminta nama petinggi CIA yang bekerja sama dengan dirinya untuk menutupi kasus kejahatan perang tersebut. Dan akhirnya fakta mengkejutkan pun terungkap, di mana ternyata Henley adalah partner dari Fedorov pada kejadian tersebut. Who was the American agent? Henley. Mendengar itu, Peter dan Alice pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Mereka kembali mendapat pengejaran dari para agensi CIA termasuk David yang kembali memburu mereka. Sebelum melakukan aksi adu tembak, Peter menyuruh Alice untuk pergi ke sebuah hotel dan menunggu dirinya. Namun jika dirinya tak kembali, Alice diminta untuk segera mendatangi kedutaan Belanda dan meminta suaka kepada mereka. Peter yang selamat kemudian mendatangi hotel tempat Alice diperintahkan menginap. Di dalam sana, Peter berjanji akan membantu Alice pergi dari kota tersebut. Sementara David yang mendapatkan bukti atas kasus kejahatan dari Fedorov kemudian mengajak Celia untuk melaporkan penemuan itu kepada atasan mereka, Perry. Namun sayangnya, Perry ternyata telah diterbangkan kembali ke Amerika atas perintah kantor pusat. You bring me Mira, I'll give you your daughter. Perry juga ternyata berhasil menculik Lucy, anak dari Peter, dan meminta kepada Peter untuk menukar Lucy dengan Mira. Karena tak ingin melibatkan Alice alias Mira pada pertemuannya dengan Henley, Peter meminta Alice untuk pergi dan menunggunya di sebuah stasiun. Sementara Henley dan anak buahnya kemudian menemui Peter di sebuah benteng di ujung kota tersebut. Henley mengatakan tujuannya bekerja sama dengan Fedorov adalah agar dirinya bisa mengatur gerakan dari Fedorov saat berhasil menjadi presiden Rusia nantinya. Ia kemudian memberikan sebuah ponsel kepada Peter sebagai bukti jika putrinya Lucy masih dalam keadaan hidup. Where's Mira Filipova? Di stasiun kereta sendiri, Alice memutuskan untuk menulis semua informasi tentang Fedorov dan menguploadnya ke media internet. Namun sayang, aksinya itu diketahui oleh Alexa yang masih ditugaskan untuk memburunya. Mengetahui putrinya masih hidup, Peter mengatakan jika Mira kini berada di sebuah terminal bis. Henley pun memerintahkan David dan satu anak buahnya yang lain untuk segera mengecek hal tersebut. Beruntungnya, Celia yang ikut menyadap ponsel milik Henley berhasil mendapatkan lokasi di mana Lucy disekap. Ia kemudian mengirimkan lokasi tersebut ke ponsel dari David yang sedang menuju terminal bis bersama rekan yang lain. Di stasiun kereta, Alexa yang baru saja tiba berhasil menemukan keberadaan dari Alice. Alice yang menyadari kehadiran dari si pembunuh itu pun lantas segera berusaha kabur dengan berlari dan keluar dari stasiun tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan Alexa, Alice kembali melanjutkan tulisannya. Sementara David yang kini berpihak kepada Peter memutuskan untuk menyelamatkan Lucy dari tangan anak buah Henley. Setelah berhasil menyelamatkan Lucy, David kembali kepada Henley dan yang lainnya dan melanjutkan kembali membantai sisa anak buah dari atasannya itu. Akibat dari tulisan yang dibuatnya Alice alias Mira, kini menjadi saksi atas kejahatan perang dari Fedorov dan membuat dunia politik terguncang atas berita tersebut. Arkady Fedorov murdered my family.
Namun sayangnya, hal itu hanya membuat Fedorov tak bisa mencalonkan diri sebagai presiden Rusia, sementara dirinya sendiri masih bebas berkeliaran. Namun siapa sangka, tiba-tiba. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulu seluruh arus cerita film The Novemberman tahun 2014. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran, silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.